Well teman, jadi jujur so far kemarin gue memang expect untuk rising channel ini bisa play out untuk Bitcoin. Karena so far rising channel ini selalu valid ya, tiap kali kita menyentuh resist, nah ini resistnya selalu lebih tinggi, misalkan yang satu ini. Yang di tanggal 5 Oktober ini lebih tinggi dibandingkan 27 September ya. Jadi BTC ini sempat pump sampai 20.300 sekian, 20.400 yang sebelumnya cuma sampai 20.300-an. Terus yang ini juga dapat resist lebih tinggi, valid ya, so far rising channelnya, baru yang satu ini ternyata invalid gitu. Jadi yang gue expect kemarin untuk Bitcoin bisa turun dulu ke area ini, baru kita mantul kembali ke atas, tetapi ternyata kita memang sudah dibikin breakout ya, jadi udah invalid buat rising channel ini. Gue memang juga udah mempersiapkan ya, entah plan A yang keluar atau plan B yang keluar, makanya gue bilang di sini ya ada probabilitas gitu. Kalau misalkan probabilitas 60% yang nggak keluar ya berarti ya probabilitas 40% yang keluar, di mana ya memang pattern ini udah invalid. Terus kan gue ada ngomong tuh di video yang lalu, kalau misalkan nggak terjadi rising channel apa, itu yang harus dilakukan oleh Bitcoin adalah dia pump balik ke level 20.800. Jadi ya memang kita respect aja temen. Kalau misalkan dibikin balik lagi, minimal itu level berapa ya gue bilang ya, kalau misalkan BTC balik lagi ke level 20.800, di situ ya kemungkinan probabilitas 40%-nya yang bakal keluar. Kemungkinan rising channel ini bakalan jadi invalid. Itu gue juga ada katakan di video yang lalu. Dan memang ternyata dia pump balik ke level 28 ya. Maka di titik 28 ini ya, ini adalah area gap yang kemarin The Fed meeting, teman-temannya FOMC meeting kemarin, kita sempat di pump ke level 28 lalu dibanting ke bawah. Kalau misalnya kita bisa ngisi balik lagi ke level 28 ini, apalagi ini konfirmasi time frame 4 jam berada di atas garis oranye ini maka udah konfirmasi bahwa pattern ini invalid dan bisa jadi terjadi reversal balik untuk Bitcoin. Persis gue umumkan ini melalui channel trading Kendrick Kalim ya. Momen ketika bahkan kita belum menyentuh garis oranye ini teman-teman. Ini masih harganya masih ada di level 20.500-an lah ya kemarin ya. Ini gue langsung update di grup bahwa bisa jadi pattern ini invalid teman-teman ya, pattern yang gue gambarkan di tanggal 1 November. Dan bisa jadi ada potensi reversal untuk Bitcoin menuju ke level 21.000 lagi. Dan itu terjadi semenjak kemarin teman-teman gue umumin teman-teman pas Bitcoin masih ada di level 20.600 teman-teman. Jadi belum menyentuh sampai 28 tetapi 26 aja gue udah ngelihat kayak ada strong volume teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke time frame 15 menit, di sini strong volume-nya gue spot di level ini teman-teman ya, ketika dia nge-breakout dari level 24 all the way ke level 20.600 hanya dalam waktu singkat. Gue sendiri masih nunggu momen untuk ngelong ataupun nge-short Bitcoin, tapi kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin ya melalui platform BingX. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman-teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, bahkan pagi ini weekend teman ya, Bitcoin udah balik lagi, bahkan di pump lagi nih teman ya, udah ke level sampai 21.4. Dan biasanya weekend teman ya, Sabtu sampai Minggu ya, kita biasanya cenderung sideways saja teman. Jadi kalau misalkan let's say kita ngeliat pump seperti ini ya, apa yang terjadi seperti yang di minggu lalu sih? Ya kita di pump seberapa, abis itu nanti di hari minggunya kita di dump sedemikian juga teman-teman ya. Jadi let's say hari Sabtu kita di pump gitu ya, naik sampai level 21,5 let's say. Abis itu nanti di hari minggunya ya kita balik lagi teman-teman ya ke level 21 awal gitu ya. Jadi balik ke level awal kita sebelum kita di pump. Jadi cuman begitu aja sih palingnya, bolak-balik aja. Jadi biasanya lebih ke arah sideways kalau misalkan hari Sabtu sama Minggu.
Jadi kita memang udah breakout dari rising channel ini, jadi ya kita respect aja. Menurut gue juga buat Bitcoin ke level 18 ini udah hampir nggak mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ya kita memang menyentuh ke 18 lagi. Nah itu bukannya kita serok teman-teman ya, tetapi kita malah hati-hati teman-teman di sana. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi fake out yang besar teman-teman untuk Bitcoin. Bitcoin udah di pump seperti ini, let's say. Terus tiba-tiba dihantam lagi balik ke level 18 seperti ini malah kalian lihat aja nih pattern yang gue gambarin ini udah mirip-mirip fake out gitu ya. Jadi bukannya kita serok temen kalau misalnya Bitcoin balik ke 18 lagi, tetapi kita harus wajib hati-hati, malah bisa jadi fake out besar-besaran terjadi untuk Bitcoin. Bisa jadi malah kalau misalnya BTC ke 18 lagi, kita malah bisa break support sebelumnya dan kita bisa aja menuju ke level 13.000, 15.000, 10.000 ya. Jadi ya jujur nih, gue nggak expect Bitcoin buat balik lagi ke level 18, tetapi teman-teman ya, kalau misalkan kemarin rising channel ini aja valid, gue expect itu level terendah itu paling ya 19.000 awal gitu ya buat Bitcoin ya. Menurut gue ya nggak bisa balik lagi ke level 18 setengah, 18.2 ini udah yang bulan-bulan lalu ya. Buat ke 19 awalnya sebenarnya agak susah gitu ya. Kemarin kan gue expect mungkin 19.3, 19.4 sekian lah teman-teman. Cuman memang udah invalid, jadi well it's okay. Jadi di sini kita hapus dulu teman-teman pattern ini, dan untuk next target buat Bitcoin sebenarnya ada di level berapa? Ini kita gambarin aja teman-teman ya. Ini touching resist multiple times teman-teman ya di sini ya, mulai dari tanggal 26 Juni, lalu di tanggal 8 Juli, habis itu di tanggal 24 Agustus dan di tanggal 12 September teman-teman. Jadi 4 kali teman-teman di sini ya. 1 2, lalu di sini yang ketiga di sini teman-teman, habis itu di sini yang keempat teman-teman. Jadi 4 kali touching resist ini ada di level 21.800 untuk Bitcoin. Maka untuk Bitcoin potensi pump teman-teman menjelang hari Senin atau Selasa mungkin kita bisa aja dibawa naik lagi sampai ke 218 teman-teman. Bisa nggak di pump lagi lewat 218? Ya bisa aja teman-teman. Ini kan kita juga sebelumnya sempat ada resist sampai 2027 teman-teman. Jadi ya kalau nggak 21.8 sampai 22 sekian baru ya nanti kita akan mengalami koreksi seperti ini lagi teman-teman ya. Jadi apa yang gue expect ya mungkin semacam repeating pattern aja teman untuk Bitcoin ya. Jadi bisa kita gambarkan repeating patternnya sama seperti yang di tanggal 28 Oktober. Nah maybe kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau nggak di 218 ya di 22 sekian ya. Habis itu kita di pump gitu let's say sampai 22 sekian. Terus kita dikoreksiin lagi gitu ya. Palingnya koreksinya balik lagi ke level resist sebelumnya yang akan berubah menjadi new support, yaitu ada di 21.000. Jadi paling kurang lebih kita dibikin naik seperti ini, lalu koreksi lagi, abis itu kita di pump lanjut naik lagi ya. Karena gue personally memang menurut pendapat gue sendiri di akhir bulan November Bitcoin bisa balik lagi at least ke level 25.000 ini. Nah untuk bahas worst case scenario untuk Bitcoin ya paling kita di pump ke level 22, lalu kita dibikin koreksinya itu balik sampai ke level 20k ini lagi teman-teman ya. Karena memang 20k ini emang banyak demand zone ya menurut gue buat Bitcoin. Kalau break di bawah ini, nah ini kalian harus hati-hati nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita udah di pump kedua-dua, terus kita dibikin balik lagi ke level 19 gitu. Karena itu menurut gue koreksinya agak sedikit nggak wajar ya. Menurut gue yang wajar-wajar yang maksimal teman-teman ya. Kalau nggak kita ke 21 gitu ya paling mentok ke 20 koreksinya. Habis itu kita dihajar naik lagi ke atas. Jadi kalian harus pahami ya level koreksi yang wajar tuh seperti apa dan yang berbau-bau fake out itu seperti apa teman-teman ya. Ya contohnya aja let's say ke level 22 kita dibanting lagi balik lagi ke level 19 seperti ini kan agak-agak bau-bau fake out gitu ya. Apalagi ke 18 ini udah officially confirm fake out. Jadi mentok-mentok ya paling 20 gitu ya. Kita ekspektasiinnya sih 21 gitu ya. Kita di bawah naik seperti ini. Lalu ya paling kita ke 21 aja contohnya seperti ini. Lalu kita dibalikin lagi naik ke atas. Jadi ya paling itu aja teman apa yang gue pengen infoin sih ke kalian ya. Jadi ya so far memang invalid rising channel dan saat ini kita sudah lanjut breakout kembali. Kita respect aja. Target masih jauh ke depan buat sampai akhir November teman-teman ya. Tetapi ya kalian tetap harus waspada aja teman. Jangan sampai ada koreksi yang terlalu lebay terjadi pada Bitcoin. Misalkan sampai level 19 atau sampai ke level 18 lagi. Menurut gue level 20k ini benar-benar harus di respect oleh Bitcoin teman. Jadi ini adalah trading plan yang gue akan eksekusi dan ini adalah trading strategi gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, soal miliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.